materinya tuh banyak banget. Bentar, materiku tuh apa ya? Aku sampai lupa materiku apa. Coba judulnya, bentar. Nah nih, sistema nervosum autonomicum tractus ascendens et descendens. Nah, jadi ada dua materi gede ya. Nah, pertama aku membahas yang sistema nervosum. Nah, pertamanya kita tuh harus paham dulu dari sistem saraf kita dulu. Nah, jadi gini, sistem saraf kita Nah, ini sistem saraf kita. Kita kan punya sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi kan. Nah, sistem saraf tepi itu tuh nih ada yang sensorik sama motorik. Oke? Nah, sekarang kita mau bahas khusus yang motorik dulu. Motorik itu berarti kan buat apa ya? Efeknya gitu loh, eferennya. Jadi outputnya itu gimana? Nah, outputnya itu, output dari sistem saraf perifer itu ada dua, ada yang somatik sama otonom. Nah, somatik sama otonom bedanya itu gini. Somatik itu kayak berdasarkan kemauan kita. Tapi kalau otonom itu kita nggak bisa ngatur gitu loh. Kayak itu ya terjadi gitu aja. Itu involuntar sifatnya. Oke? Dipahami dulu. Nah, nih kalau CNS itu kan berarti kan tengah nih. Nah, kalau perifer tuh mulai medulus spinalis keluar. Itu namanya perifer. Oke, pegang dulu ya sistem saraf pusat sama perifer. Nah, dari sistem saraf otonom itu ada yang namanya simpatis sama parasimpatis. Oke? Nah, kalau simpatis itu sukanya itu nih, dia tuh kayak di tengah. Simpatis di tengah thoracolumbar TT. Nah, kalau parasimpatis dia tuh sukanya tuh di ujung di cranium sama di sakral. Jadi cranium sakral. Kalian apalin dulu ini, pahamin dulu ini, pegang terutama ini dulu. Kalau parasimpatis cranium sakral, oke? Nah, saya tak lanjut. Ini kalian belum belajar di histo kan? Medula spinalis, kalau dipotong, ada cornu anterior sama cornu posterior. Nah, sekarang yang cornu anterior tuh fungsinya sensorik atau motorik? Ayo, motorik ya. Kalau yang posterior berarti buat sensorik. Oke. Di sini ya, ini kan ada substansia alba sama substansia nigra kan kalau di histo. Nah, kita tuh ngomongin yang kornunya itu di substansia apa nih? Granularnya tuh apa? Substansia. Oh ya, sorry. Berarti di sini pokoknya di granularnya kan ada kornu anterior sama posterior atau kornu dorsal, kornu ventral sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau motorik dia keluarnya lewat kornu anterior. Udah apalin itu satu dulu. Kalau misalnya lupa berarti kan nanti kornu posterior nanti baliknya. Oke? Nah, sekarang gini, kita ngomongin perjalanan rangsang. Dari sini ada stimulus. Kayak gini, kalian ditabok plak gitu. Nah, dari kalian ditabok plak sini, itu tuh stimulus itu lewat jaras aferen. Aferen ya, bukan eferen. Eferen itu efek ya. Berarti kan efek itu output. Nah, kalau aferen berarti itu kayak input dulu. Dia input stimulus dulu, dia tuh sampai ke sini. Ini apa? Tahu nggak? Kornu anterior apa posterior berarti kok ini? Posterior dulu, karena dia masih apa? Dia kan masih aferen kan. Nah, dari kornu anterior di sini tuh ada namanya sel badan neuron. Ini tuh di di glomerulnya tuh. Nah, habis itu dia tuh bakal beranjak ke kornu anterior. Dari kornu anterior dia lewat jaras yang eferen. Baru dia bisa masukkan efek. Gitu. Oke? Kalian kebayang nggak ini? Udah kebayang? Nah, kalian pahamin ini, udah paham? Nah, kita lanjut dulu. Kita balik ke sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu sebenarnya tuh ada penyebutannya tuh kayak agak berbeda gitu. Ya sama sih sebenarnya fungsinya. Cuma ada secara anatomisnya, ada fisiologisnya. Nah, kalau secara anatomisnya ini kita di lab kita di lab anatomi. Makanya kita ngomongnya secara anatomis. Nah, karena kita ngomongin anatomis, makanya kita lebih sering bilangnya simpatis parasimpatis. Oke? Nah, tapi kalau misalnya secara fisiologisnya, nah ini sebenarnya tuh aku nge-mix PPT asistensi farmako 5.2 sama PPT asistensi kalian. Makanya ini aku jelasinnya biar gampang aja ya. Nah, secara fisiologis itu tuh ada lagi bedanya, namanya tuh cholinergic sama adrenergic. Tapi sebenarnya tuh mereka tuh kayak cuma beda nama aja gitu loh. Oke? Nah, sekarang tak lanjut.
ada yang namanya sistem saraf perifer yang tadi ya, yang tadi bagian yang ini, yang apa, sistem saraf perifer itu ada somatik sama otonom. Nah, jadi itu gini, kalau somatik dia itu pakainya tuh neurotransmitternya itu yang sifatnya tuh cholinergic. Kalau salah, ini nggak usah, ini nanti 5.2 aja. Nah ini langsung ini aja, ini soalnya ini farmakosi. Nah ini yang kalian harus pahami, ada yang namanya somatik sama otonom. Nah bedanya tuh apa? Ini tuh somatik, ini otonom. Kalian bisa melihat nggak dari sini, dia tuh langsung ada kabel langsung ke otot, itu yang somatik. Tapi kalau yang otonom ini dari Maxpin, dia tuh di tengahnya tuh ada something gitu loh, baru dia masuk ke organ targetnya. Lihat nggak? Beda kan? Nah jadi itu gini, kalau somatik dia itu tuh cuma butuh satu serabut saraf tok. Dia tuh bisa langsung dari sini langsung ke sini tanpa harus berhenti di tengah kayak yang ini. Nah sedangkan kalau otonom dibilangnya apa? Butuh 2 serabut saraf. Maksudnya gimana? Di sini itu namanya tuh ganglion, tengahnya tuh namanya ganglion. Nah ganglion itu kayak apa ya, kayak halte gitu loh sebenarnya. Kalau misalnya halte atau stasiun lah, misalnya gini, dari mana ya, dari stasiun Palur, dari Palur itu kan ada stasiun Jebres, baru stasiun Solo Balapan. Nah stasiun Solo Jebresnya itu ganglionnya itu tengahnya. Sebenarnya bisa kereta langsung lurus aja, nggak harus berhenti dulu di stasiun Jebres kan. Tapi kalau misalnya serabut otonom itu dia harus berhenti dulu di stasiun Jebres. Nah fungsinya buat apa? Kenapa dia harus berhenti di ganglion itu? Karena biar dia tuh input sama outputnya tuh lebih spesifik gitu loh. Jadi kan beda-beda nih. Ini ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, beda-beda. Ganglionnya tuh beda-beda. Makanya dia bilangnya butuh 2 serabut saraf. Oke, nah kalian pahami butuh 1-2 serabut sarafnya itu aja. Nah sekarang ini kan bukan keluar pretest ya. Sebenarnya kalau misalnya paling apa ya, paling kelihatan kok somatik itu ini aja, dia sifatnya sadar dan di otot rangka. Otot rangka kalian kan kerjanya sadar kan, kalian bisa gini-giniin. Nah itu kalau saya bicara otonom itu tuh banyaknya tuh di organ-organ visceral gitu loh. Misalnya di otot tolos kan banyak tuh sepanjang pencernaan tuh kan ada otot tolos, di bronkus ada otot tolos. Habis itu di otot jantung juga. Otot jantung kan kalian nggak bisa mikir tuh. Kelenjar kan kalau misalnya kalian di situ kan juga ada kayak ada beberapa kelenjar, misalnya kayak kelenjar apa sih itu? Sebagian atau Vera, pokoknya tuh ada kayak serabut otot tolosnya yang bisa giniin tuh loh, yang bisa keluarin apa ya, aku lupa. Nah itu, jadi kerjanya ini, dia mau ngapain, itu tergantung sama neurotransmitter. Nah neurotransmitternya kalau somatik, dia tuh cuma punya satu, asetilkolin. Sedangkan kalau otonom, nah ada banyak nih. Ada yang mereka, oh iya aku belum jelasin ganglion ini. Bedanya ini kan ganglion ya, ganglion itu ini sebelumnya, ini setelah ganglion. Makanya ini namanya sebelum ganglion namanya tuh preganglion, kalau setelah ganglion namanya postganglion. Oke, itu namanya aja. Nah sekarang balik lagi ke sini, dari ini nah ini kalau misalnya ini simpatis sama parasimpatis, preganglioniknya itu sama, asetilkolin. Yang bedain itu postganglioniknya. Ini ya, ada norepinefrin sama asetilkolin. Kalau norepinefrin, epinefrin sama norepinefrin kan ini kan, kalau apa kan itu katekolamin kan. Kalau misalnya histo biasanya nggak sih apa divisio ya, aku lupa. Pokoknya tuh kayak kerjanya tuh ini adrenalin dulu pas kalian ini kan sifatnya yang deg-degan kayak gitu loh, makanya dia kan simpatis tuh deg-degan. Kalau parasimpatis itu kan sifatnya santuy, kayak apalin aja kalau santuy dia berarti asetilkolin, kalau misalnya dia deg-degan berarti dia adrenalin kayak gitu. Ya ampun mas. Terus ini apa aja itu sebenarnya sama. Nah cara bedainnya
gini. Pokoknya kalau misalnya kalian simpatis tuh sifatnya tuh kayak kalian ada di ruangan gelap, ada hantunya. Kalian gimana? Takut kan? Nah, takut tuh kan deg-degan. Habis itu kayak kayak megap apa ya? Kayak gitu. Habis itu kalau misalnya di ruangan gelap berarti pupil kalian gimana? Besar kan? Tuh ini. Caranya kayak gini, cara ngapalinnya ini nanti salah. Nah, habis itu kalau misalnya parasimpatis kebalikannya, kalian lagi di pantai, lagi santuy. Nah, kalau santuy, habis itu kalian kayak pantai kan terang tuh ceritanya. Kalian lagi siang-siang di pantai, berarti pupil kalian gimana? Kecil. Iya benar mengecil. Habis itu ada nih, kalau karena kalian santai, kalian jadi ini loh, jadi kayak mencerna. Karena kalau misalnya tadi selama kalian di dalam ruangan gelap bersama hantu, kalian udah nggak bisa mencerna lagi. Kalian udah kayak aduh ya ampun gitu. Oke, sekarang tak lanjut dulu ya. Lanjutkan Noctus Ascendens and Descendens. Nah, ini tuh sangat tricky belajarnya. Kita kembali lagi ke sini. Ada tadi apa? Ini karena apa? Posterior. Ini yang anterior. Yang motorik yang mana? Ini ya. Ini yang motorik, ini yang sensorik. Nah, sekarang lanjut. Udah ya. Nah, Noctus Ascendens. Namanya aja Ascendens. Ascendens arahnya yang mana? Naik kan. Nanti kalau misalnya gini, kalian habis ngeplak. Terus habis itu arahnya tuh kemana? Arah itu ke atas kan. Jadi kalau misalnya kayak gini, ini apa? Afferent atau efferent? Afferent. Karena dia kan stimulus dulu, dia naik. Jadi ini namanya Noctus yang Ascendens. Nah, Noctus Ascendens itu ada 3 ini. Kalian apalin 3 ini aja. Karena sampai 5.2 kalian akan ditanyain banget ini. Iya, ada spinothalamikus yang lateralis sama anterior sama posterior kalau medial dan meniscus. Nah, ini gambarnya tuh di sini. Ini yang lateral tuh ini. Ini sebenarnya kok di situ nggak kelihatan kan kayak ada ini. Tapi tuh sebenarnya tuh gambarnya tuh harus gambar ideal buat kalian paham. Ini yang lateral. Ini yang anterior sebelah sini. Habis itu ini yang medial dan meniscus. Dia diwakili si fasciculus cuneatus karena ini dia nih apa posterior lobes dia tuh cuneatus ini SBN itu sebenarnya tuh nggak usah diapalin sih, yang penting tuh kalian tuh paham ini, kalian apalin ini ya fungsi-fungsinya. Berarti kalau ini itu lateral, kalau anterior tuh yang sampingan kayak gitu. Dan kalian apalin ini sama ini aja, ini akan sangat kepake pas kalian di 4.2. Terus sekarang satunya, kan tadi kan impuls masuk, habis itu naik kan. Nah sekarang kalau misalnya udah diproses nih dari sini, kalian mau melakukan gerakan, berarti apa? Dia turun kan, turun ke organ efektornya. Berarti karena dia turun, namanya Noctus Descendens. Nah, Noctus Descendens ini, itu tuh ada yang namanya Noctus Pyramidalis. Nah, kalian praktik kemarin nggak sama aku ya? Enggak, kalian shift 1 ya kemarin? Iya. Udah. Jadi Noctus Pyramidalis itu tuh ada yang namanya upper motor neuron sama lower motor neuron. Jadi kalau upper, dia tuh mulai kornu anterior sampai atas. Jadi dari sini sampai masuk kornu anterior itu namanya tuh upper motor neuron. Nah dari sini, dari kornu anterior sampai organ targetnya itu namanya tuh lower motor neuron. Oke? Nah sekarang ini dari Noctus Descendens ini kalian apalin 2 ini. Ada Noctus corticospinalis, corticospinal. Berarti kan turun ya, corticospinal. Nah itu ada 2 yang kalian apa? Yang lateral sama anterior. Nah dari yang lateral ini dia tuh menyerangnya tuh di fascia pyramidalis. Nah ini, jadi dia tuh menyerangnya tuh di atas, menyerangnya tuh di sini. Menyerangnya tuh di atas di fascia pyramidalis dari sini. Nah kalau yang anterior dia menyerangnya itu se-level sama medulla spinalisnya. Misalnya di T3 kayak gitu. Gimana? Saya pusing ya. Ya udah nggak apa-apa. Nanti 5.2 belajar lagi. Oke.